Ada satu hal yang sangat menarik ketika saya mempelajari bagaimana Elon Musk belajar. Jadi Elon Musk dapat disebut sebagai ilmuwan besar abad ini. Dia menciptakan SpaceX, bukan menciptakan ya, membuat perusahaan disebut dengan SpaceX dengan roket-roketnya. Kemudian Elon Musk ini juga memiliki satelit yang sangat banyak. Terakhir saya baca itu 12.000 satelit dan mengudara di ketinggian sekitar 5.000 km di atas permukaan bumi yang disebut dengan Starlink, yang layanannya bisa kita pakai sekarang di negeri kita. Kita bisa beli penangkap sinyalnya Starlink, kemudian kita gunakan di negara kita. Begitu hebatnya, saya sampai mencari tahu bagaimana cara dia belajar. Di belajar yang dia tekuni itu ada dua cara. Yang pertama, first principle thinking. Yang kedua, dia membangun pohon pengetahuan. Jadi, saya akan mulai dari membangun pohon pengetahuan dulu ya. Pohon pengetahuan ini unik ya, karena kalau kita ngomongin pohon pengetahuan, nanti jatuhnya seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, karena memetik dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sebenarnya apa pohon pengetahuan ini? Apakah sama seperti pohon pengetahuan yang ada di kitab Kejadian atau bukan? Jadi, pohon pengetahuan Elon Musk di sini yang saya pelajari adalah bahwa Elon Musk itu belajar itu memiliki tiga bagian yang dia cari. Seperti pohon ada batangnya yang kokoh, ada dasarnya yang kokoh, kemudian ada ranting dan ada daun dan buahnya. Di kita itu disebut pengumpul ranting seringkali, karena kita belajar itu basicnya masih lemah, tapi sudah buru-buru mencari-cari hal yang lebih tinggi. Ya, saya pernah bilang bahwa dalam perjalanan hidup manusia itu dari tidak tahu, belajar menjadi tahu, kemudian baru bijaksana. Tapi orang-orang kita ini pengen langsung bisa jadi orang bijak. Banyak sekali kata-kata bijak yang beredar di internet dari sembarang orang. Ya. Jadi ini juga merupakan sorotan untuk cara kita belajar bangsa kita ya. Bahwa yang pertama-tama adalah mencari dasar atau basic dulu apa yang mau kita pelajari. Jadi Elon Musk itu mempelajari banyak hal dalam satu waktu itu karena dia ngerti basicnya. Ya, misalnya dia ngerti basicnya motor listrik ya, dia ngerti basicnya motor listrik, dia ngerti basicnya engine. Dengan basic engine ini dia bisa buat Tesla, dia bisa buat engine roket. Kan engine itu intinya ada energi dirubah menjadi gerak, dibantu dengan roda, gear, tekanan udara, dorongan roket dan lain sebagainya. Itu lain soal. Kemudian baru mikir energinya dari mana, apakah dari minyak bumi, apa dari listrik yang berubah baterai. Nah itu rantingnya. Jadi dia kuasai basicnya dulu. Dia kuasai basic engine, bahwa engine adalah suatu alat yang mengubah energi menjadi gerak. Dia paham betul itu. Maka dia baru setelah itu mencari ranting-rantingnya. Nah ini basic dikuasai, baru mencari persoalan selanjutnya, yaitu ranting-ranting pengetahuannya. Setelah dia mengetahui basic engine, dia baru cari tahu bagaimana kerja dari roket dan juga motor listrik ya. Akhirnya dia bisa menciptakan banyak hal. Seperti contohnya juga ketika dia membuat teknologi Starlink ya. Dia menyadari bahwa sangat tinggi itu satelit. Jadi sudah pasti sinyal yang kirim ke bawah tidak sekuat itu ya. Maka diperlukan satelit-satelit yang lebih rendah. Nah, dia paham konsep itu, kemudian dia mengusahakan bagaimana konsep satelit yang lebih rendah tidak jatuh dan juga efektif ya, seperti itu. Jadi dia tahu basicnya dulu, setelah dia tahu basicnya, dia baru mempelajari hal yang setelahnya. Kadang di tempat kita itu kebalik di dunia pendidikan ya, di sekolah-sekolah kita. Anak-anak belajar kubus, balok, belajar pecahan ya. Padahal klise sekali, basicnya belum kuat. Kali bagi tambah kurangnya saja belum kuat. Jadi kita ini seperti pengumpul ranting. Kalau ranting itu ada di pakal pohon yang kuat, maka ranting itu akan bekerja dengan baik, mengalirkan nutrisi dari bawah, diserap melalui basic ke ranting-ranting, kemudian menghasilkan buah atau karya. Kita ini mau buru-buru bikin karya, mau buru-buru menguasai ranting, tapi kita tidak punya pokok batang pohon yang kuat. Tidak, kita mencari cabang-cabangnya. Kita seperti Adam dan Hawa yang hanya ingin mengakses buahnya, tapi tidak mengakses
dari menanam dari pangkal batang sampai ranting, daun dan buah. Jadi kita mengalami kesulitan di situ ya. Ada yang bilang juga bahwa kita itu seperti pengumpul ranting. Kita pegang ranting, ada rumus kubus, ada rumus balok, tapi kita pegang itu tidak kita letakkan di pohon pengetahuan. Tidak ada dasarnya. Jadi kita akan capek, tangan kita akan pegel mengangkat ranting dan akhirnya rantingnya akan berserakan. Ya, jatuh semua. Yang kita kejar tidak tergapai, yang kita pegang jatuh berserakan. Nah itu kita sering kali ya di dunia pendidikan maupun di cara belajar kita. Jadi sangat penting menguasai basic. Makanya kalau ketika bagi raport, itu saya tanya ke orang tua, anaknya punya kebiasaan belajar yang konsisten nggak di rumah? Punya jadwal belajar yang tetap nggak? Itu basic sekali. Ya, jam belajar yang tetap itu adalah basic dari belajar itu sendiri. Setelah itu saya tanya, basicnya bagaimana? Ya, saya bilang basic anak ibu di sekolah itu masih kurang. Basic ini harus dilatih baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya matematika. Basicnya adalah berlatih, harus berlatih. Kali bagi tambah kurang itu harus menguasai ya dengan baik. Baru nanti bisa ke ranting-rantingnya, ke kubus, ke balok, ke pecahan. Habis itu bisa menjadi karya atau menjadi buah dan daunannya. Dia bisa mengerti cara kerja, misalnya pompa air dengan ilmu debit. Ya, jika pompa air mampu memompa 5 liter per detik, maka kalau penuh berapa menit dia ngerti. Kemudian dia paham caranya menghemat listrik, dia tahu bahwa energi listrik itu per detik, kalau dikali per hari misalnya per detik sebuah lampu menghabiskan 100 watt, kalau sehari berapa. Dia bisa hitung itu dengan ranting-ranting dan kemudian mengaplikasikannya dan berbuah di dunia nyata menjadi daun yang indah melalui sikap yang baik dan mengerti pengetahuan sehingga tindakannya tidak mencederai logika dan pengetahuan. Dan dia juga berbuah, menghasilkan karya dan juga menghasilkan hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan kelihatan indah dengan pangkal batang yang kuat. Jadi itulah yang perlu kita perbaiki sekarang adalah basic dan basic. Bagaimana cara belajar kita baik di sekolah maupun di rumah mampu mengakomodir kemampuan kita memperbaiki basic. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.